Gue bukan orang nongkrong, tapi temen gue banyak. Ketika gue meminta tolong ke siapapun, bisa gitu loh. Oke. Bahkan Sahabat motivasi David, pernahkah kamu bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang yang jarang nongkrong justru memiliki begitu banyak teman yang setia? Saat itu, Arya Saloka hadir di podcast bersama Cello. Perbincangan mereka mengalir santai, penuh canda dan tawa. Namun suasana berubah menjadi lebih bermakna ketika Arya mengungkapkan, aku bukan anak tongkrongan tapi temanku banyak. Jadi misalnya aku butuh sesuatu temanku selalu bantu. Ucapan sederhana itu terasa begitu dalam. Di balik sorotan kamera dan kesibukannya sebagai aktor, tersimpan pelajaran berharga tentang arti persahabatan, kerja keras, serta bagaimana menjaga hubungan tanpa harus selalu hadir secara fisik setiap hari. Ketika Arya Saloka duduk berhadapan dengan Celos di sebuah ruang podcast yang hangat dan penuh canda, suasananya terasa begitu dekat dan natural. Tak ada jarak antara sosok aktor ternama dan seorang podcaster. Tidak terlihat sikap dibuat-buat ataupun gestur berlebihan untuk menegaskan popularitas. Percakapan mereka mengalir santai seperti dua sahabat lama yang sudah lama saling mengenal. Tawa sesekali pecah, namun di balik candaan itu terselip pembahasan yang menyentuh sisi paling mendasar dalam hidup, tentang pertemanan, prioritas, dan cara menghargai waktu. Di tengah obrolan seputar perjalanan karier, pengalaman di lokasi syuting, serta dinamika industri hiburan, muncul pertanyaan yang jarang dibahas secara jujur oleh figur publik. Bagaimana menjaga pertemanan di tengah jadwal padat? Banyak orang membayangkan kehidupan artis identik dengan pesta, nongkrong hingga larut malam, serta lingkaran sosial yang selalu ramai. Media sosial sering memperkuat gambaran glamor tersebut. Namun yang disampaikan Arya justru berbeda. Dengan tenang, ia mengungkapkan bahwa dirinya bukan tipe anak tongkrongan. Ia tidak terbiasa menghabiskan malam hanya untuk berkumpul tanpa arah. Waktunya lebih banyak difokuskan pada pekerjaan dan istirahat. Rutinitasnya sederhana. Datang ke lokasi, menjalani adegan dengan totalitas, menyelesaikan tanggung jawab, lalu pulang. Tidak ada kebiasaan keliling kota setiap malam atau mengisi waktu dengan hal yang kurang produktif. Menariknya, meski jarang nongkrong, ia tetap memiliki banyak teman. Pernyataan itu terdengar sederhana, namun justru disitulah kekuatannya. Banyak orang mengira kedekatan diukur dari seberapa sering bertemu. Seolah jika jarang bertatap muka, hubungan pasti memudar. Arya menghadirkan sudut pandang berbeda. Ia meyakini bahwa komunikasi yang baik jauh lebih penting daripada frekuensi pertemuan. Baginya, persahabatan bukan tentang seberapa sering duduk di satu meja, melainkan tentang ketulusan menjaga koneksi hati. Ia menegaskan bahwa saat membutuhkan bantuan, teman-temannya selalu hadir. Bukan karena intensitas nongkrong, tetapi karena rasa saling percaya yang sudah terbangun lama. Hubungan seperti ini lahir dari ketulusan, bukan rutinitas kosong. Banyak orang mungkin tersentuh mendengar hal itu. Dalam kehidupan nyata, tidak sedikit yang merasa kehilangan teman hanya karena jarang bertemu. Kesibukan, jarak, atau perubahan fase hidup sering menjadi penyebab renggangnya hubungan. Padahal kedewasaan dalam berteman justru terlihat ketika dua orang tetap saling mendukung tanpa harus selalu hadir secara fisik. Arya menunjukkan bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitas kebersamaan. Ia tidak memaksakan diri hadir di setiap ajakan, tetapi ketika ia hadir, ia benar-benar memberi perhatian. Saat berbicara, ia mendengarkan. Saat membantu, ia melakukannya dengan tulus. Prinsip inilah yang menjaga pertemanannya tetap kuat. Sebagai aktor, ia dikenal totalitas dalam bekerja. Publik mengenalnya lewat berbagai peran kuat, tetapi di balik layar ada disiplin panjang yang tidak semua orang lihat. Datang tepat waktu, menghafal dialog dengan serius, menjaga stamina, menghargai kru, serta mematuhi arahan sutradara adalah bagian dari komitmennya. Dunia hiburan mungkin terlihat gemerlap, namun di balik sorot lampu ada kerja keras yang konsisten. Ritme hidupnya sederhana namun tegas. Pagi bekerja, menyelesaikan tanggung jawab, lalu beristirahat untuk mengisi ulang energi.
Esok hari, siklus itu terulang dengan komitmen yang sama. Terlihat biasa, tetapi konsistensi seperti ini tidak mudah dijaga dalam jangka panjang. Kerja kerasnya bukan demi sensasi, melainkan demi kepercayaan. Reputasi dibangun dari disiplin dan sikap profesional. Ketika seseorang dikenal bertanggung jawab, ia dihargai bukan hanya oleh sutradara, tetapi juga oleh kru dan rekan sesama pemain. Rasa hormat tumbuh dari karakter, bukan dari jumlah pengikut. Menariknya, profesionalisme itu berjalan beriringan dengan kemampuannya menjaga relasi. Ia membuktikan bahwa menjadi pekerja keras tidak berarti mengabaikan teman. Ia hanya memilih cara yang lebih esensial, komunikasi yang konsisten, saling menghargai, dan hadir ketika dibutuhkan. Cuplikan podcast tersebut pun menuai apresiasi luas. Banyak yang memuji kemampuannya membagi waktu antara pekerjaan dan relasi. Ada pula yang melihatnya sebagai sosok ayah yang memberi teladan tanggung jawab. Disiplin dalam bekerja tak hanya berdampak pada karier, tetapi juga pada keluarga. Di era serba cepat ini, banyak orang terjebak antara karier dan pertemanan. Ada yang terlalu fokus bekerja hingga kehilangan relasi, ada pula yang terlalu larut bersosialisasi hingga melupakan tujuan. Arya memberi gambaran keseimbangan. Ia tidak anti pertemanan, tetapi memahami batas dan prioritas. Persahabatan yang matang bertumbuh dari rasa percaya. Ketika komunikasi terjaga, jarak bukan hambatan. Disiplin dalam bekerja juga memperluas jaringan relasi yang sehat, karena orang profesional lebih mudah dipercaya. Kepercayaan itulah modal sosial yang berharga. Kisah ini mengingatkan bahwa kesuksesan lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang. Datang tepat waktu, menepati janji, menghargai orang lain, hal-hal sederhana ini membentuk karakter kuat. Karakter itulah fondasi keberhasilan jangka panjang. Ia menunjukkan bahwa popularitas tidak harus mengubah prinsip hidup. Jarang nongkrong bukan berarti antisosial. Justru ia memilih interaksi yang lebih bermakna dan menjaga fokus pada tujuan. Dari cerita ini, ada beberapa pelajaran penting. Persahabatan sejati tidak diukur dari intensitas pertemuan, melainkan dari ketulusan dan komunikasi. Disiplin adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Keseimbangan hidup berarti menempatkan prioritas dengan bijak. Dan menjadi profesional sekaligus sahabat yang baik bukanlah dua hal yang bertentangan. Sahabat motivasi David, dari obrolan sederhana itu kita belajar bahwa hidup bukan tentang terlihat ramai di tongkrongan atau aktif di media sosial. Hidup adalah tentang tanggung jawab, konsistensi, dan ketulusan menjaga hubungan. Kerja keras tidak harus mengorbankan relasi. Dengan integritas dan disiplin, keduanya bisa berjalan beriringan. Pada akhirnya, yang membuat seseorang dihormati bukan hanya prestasinya, tetapi juga karakternya. Bukan sekadar perannya di layar, melainkan sikapnya dalam kehidupan nyata. Sahabat motivasi David, apa pendapatmu tentang kisah kerja keras dan arti persahabatan tadi? Menurutmu, benarkah sahabat sejati tidak harus bertemu setiap hari untuk tetap saling mendukung? Tulis pandanganmu di kolom komentar. Ceritakan juga pengalamanmu tentang teman yang selalu ada, meski jarang berjumpa secara langsung. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang terinspirasi untuk tetap gigih meraih impian tanpa melupakan nilai pertemanan. Karena dari karakter yang kokoh dan relasi yang sehat, akan lahir kesuksesan yang benar-benar bermakna. Sampai bertemu di video selanjutnya.